Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre misteri thriller berjudul Skincare yang rilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang pebisnis skincare ternama di Los Angeles yang sedang bersiap meluncurkan produk baru skincare miliknya. Namun segalanya berubah ketika pesaing baru membuka klinik tepat di seberang miliknya. Sejak saat itu, email tiba-tiba diretas, iklan palsu tersebar, hingga satu persatu klien mulai menjauh darinya, dan reputasinya pun kini terancam. Film diawali dengan seorang wanita bernama Hope Goldman, yang merupakan seorang pebisnis klinik skincare ternama di Los Angeles. Hope selalu ditemani oleh asisten sekaligus manajernya yang bernama Marin. Di hari itu, Hope diundang ke acara talk show ternama untuk mempromosikan peluncuran produk skincare pertamanya di sana. Salah satu pembawa acara di sana yang bernama Brad lalu bertanya-tanya seputar produk yang akan diluncurkan oleh Hope. Diketahui bahwa produk-produknya tersebut dibuat di Italia dengan mutu paling baik, yang dimana produknya tersebut akan diresmikan 2 minggu lagi. Hope juga sudah mendalami dunia skincare selama 20 tahun, dan seluruh hidupnya tersebut ia curahkan kepada bisnisnya sekarang ini. Suatu hari, saat Hope baru saja selesai melakukan praktek kepada salah satu pelanggannya, tampak tetangga di seberangnya yang hendak membuka bisnis baru. Hope yang penasaran pun mendatangi tetangganya itu untuk berkenalan. Ternyata bisnis tetangganya itu adalah bisnis klinik dan juga menjual produk skincare, sama seperti bisnis Hope. Dan diketahui pemilik tersebut bernama Angel. Setelah Hope memberikan sebuah bingkisan produknya, Angel pun berkata bahwa ia berharap Hope tidak menanggapnya sebagai saingan, karena bisnis mereka yang sama. Lalu setelah itu, Angel pun meminta Hope untuk memindahkan mobilnya dari parkiran kliniknya. Mendengar hal tersebut, Hope pun tampak kesal dan mengambil kembali bingkisan yang ia berikan kepada Angel tadi. Setelah itu, Hope pun pergi menemui pemilik gedung di sana bernama Jeff untuk protes mengapa ia menyewakan ruko di seberangnya dengan jenis bisnis yang sama, padahal mereka sudah saling kenal selama 15 tahun. Diketahui ternyata Hope baru saja mengalami masalah, karena investor yang mendanai peluncuran produknya nanti tiba-tiba menghilang. Oleh karena itu, Hope kini sedang mengalami masalah keuangan, hingga kesulitan membayar sewa tahunan gedung kepadanya. Namun Jeff tetap tidak peduli, dan mengatakan bahwa ia akan menyewakan gedung kepada siapapun yang bisa membayar tepat waktu. Hope pun meyakinkan Jeff bahwa sebentar lagi produk barunya akan diluncurkan, dan ia pasti akan segera membayar tunggakannya. Oleh karena itu, ia meminta Jeff untuk mengusir Angel terlebih dahulu dari sana, sembari ia memberikan bingkisan milik Angel tadi. Ketika ia kembali ke klinik, tampak pelanggan tetapnya yang bernama Colin, yang sudah sampai duluan bersama dengan pacar barunya yang bernama Jordan. Malam harinya, setelah selesai praktek, Hope yang sedang berada di sebuah kafe tidak sengaja melihat artikel tentang Angel yang membahas tentang produk skincare-nya, yang disebut-sebut akan menjadi merek terbesar di Los Angeles. Tak lama setelah itu, seorang artis bernama Jessica, yang juga merupakan pelanggan tetap Hope, menemuinya di sana. Jessica pun sempat menanyakan tentang klinik di seberangnya, yang ia kira adalah cabang baru milik Hope. Namun Hope langsung mengabaikannya, dan hanya memberikan produk barunya agar Jessica bisa membantu mempromosikannya nanti. Karena merasa frustasi, Hope pun merokok di luar kafe, dan tiba-tiba saja bertemu dengan Jordan yang tampak sedang duduk-duduk di depan kafe. Hope pun langsung menemuinya dan mengajaknya mengobrol di sebuah bar. Jordan lalu mengatakan bahwa ia baru saja pindah ke Los Angeles beberapa tahun lalu.
Ia juga memuji Hope dan berkata bahwa ia sangat kagum dengannya karena sangat berambisi mengejar mimpinya dan kini sudah sukses dengan bisnis skincare-nya. Hope pun berkata bahwa banyak tantangan yang harus ia hadapi sejak merintis bisnisnya di usia muda, seperti biaya produksi yang selalu melonjak sehingga ia harus terus-terusan mencari pelanggan. Ditambah lagi ia baru bercerai dengan suaminya, sehingga Hope memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya itu ke dalam bisnisnya, hingga bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. Jordan lalu bercerita bahwa ia pindah ke Los Angeles untuk mengejar mimpinya sebagai seorang fotografer. Selama ini ia mencari pengalaman dengan menjadi asisten fotografer dan melakukan berbagai photoshoot secara gratis. Hingga suatu hari, Jordan pernah melakukan photoshoot di acara klinik Hope beberapa tahun lalu. Dan sejak saat itu, Jordan pun menganggap Hope adalah inspirasinya. Oleh karena itu, Jordan pun beralih profesi sebagai movitator profesional, sekaligus menjadi pelatih bela diri. Sebelum pergi, Jordan pun memberikan kartu namanya, jikalau Hope membutuhkan bantuannya untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Hope tiba-tiba mendapatkan sebuah video yang memperlihatkan dirinya yang sedang berada di klinik tadi pagi. Lalu tak lama setelah itu, Hope ditelepon oleh orang tak dikenal, namun orang tersebut tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Hope tampak kebingungan. Keesokan paginya, ketika Hope sedang jalan ke kliniknya sambil menelepon Colin, ia tiba-tiba meminta Hope untuk mengecek emailnya, yang dimana Hope mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa ia kesepian dan butuh seseorang untuk berhubungan. Serta ia juga meminta uang kepada teman-teman serta kliennya, karena ia sedang terlilit hutang dan kini bisnisnya terancam. Ia pun mengatakan kepada Colin dan juga Marin bahwa emailnya itu pasti sudah diretas. Namun sayangnya, karena kejadian itu, beberapa pelanggan kliniknya langsung membatalkan janji hari itu. Hope pun langsung meminta Marin untuk mengirimkan email serta menelepon semua kliennya untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Hope juga meminta Marin untuk menelepon Margaret terlebih dahulu, karena ia adalah artis ternama Hollywood dan juga pelanggan tetap di kliniknya itu. Ternyata hari itu juga adalah hari di mana segmen talk show Hope akan tayang di televisi. Namun sayangnya, karena kasus email itu, talk show tersebut malah mendatangkan Angel dan mengganti tayangannya Hope menjadi interview dengan Angel. Tampak Angel yang menjelaskan bahwa produknya itu berbeda dengan yang lainnya, karena ia menggabungkan skincare-nya tersebut dengan teknologi microgravity dari NASA yang diklaim mampu membalikan efek penuaan. Tampak Hope yang sangat kesal dengan hal tersebut. Malam harinya, Hope pun menghubungi Jordan untuk meminta bantuan mengantarnya menemui Brad di sebuah kafe. Hope pun menjelaskan bahwa ia mulai mengalami berbagai macam masalah sejak bertemu dengan Angel, mulai dari emailnya yang tiba-tiba dihack tepat di hari produknya akan diluncurkan. Namun Brad hanya bisa turut berduka dan memintanya untuk berhati-hati, karena banyak orang-orang aneh di internet yang akan melakukan apapun untuk menghancurkan bisnis seseorang. Setelah itu, Brad pun mengantarnya pulang dan mengatakan kepada Hope bahwa ia akan mengusahakan segmen talk show-nya bisa tayang minggu depan. Namun tak lama setelah itu, Brad tiba-tiba menggoda Hope dan mulai menciumnya. Diketahui Brad juga ternyata sudah menikah, namun ia sedang dalam proses perceraian dengan istrinya itu. Hope pun hanya bisa berusaha menenangkannya. Namun lagi-lagi, Brad terus-terus saja menggodanya, dan bahkan menawarkan kesepakatan kepada Hope, yaitu jika ia ingin berhubungan dengannya, maka Brad berjanji akan menayangkan segmen Hope di televisi. Namun Hope ternyata diam-diam sudah merekam percakapan mereka sedari tadi, sehingga Brad pun kini mau tidak mau harus menayangkan segmen Hope jika ia ingin melindungi karirnya. Keesokan paginya, ketika sedang di klinik,
Hope tiba-tiba melihat Jessica yang sedang berjalan di dekat sana. Padahal, ia sedang tidak ada janji hari itu. Dan benar saja, ternyata Jessica masuk ke klinik Angel, yang membuat Hope langsung murka dan langsung mendatangi klinik Angel saat itu juga. Hope pun langsung melabrak Jessica dan berusaha untuk merebutnya kembali dari sana. Namun Jessica lebih memilih bersama Angel, dan akhirnya Hope pun hanya bisa pergi dengan perasaan kecewa. Malam harinya, saat Hope hendak pulang, tiba-tiba ban mobilnya sudah bocor semua, karena ia parkir di tempat milik Angel. Hope pun menelepon polisi untuk melaporkan bahwa ada yang telah membocorkan ban mobilnya. Setelah itu, ia pun membawa mobilnya ke bengkel milik kenalannya yang bernama Armen. Ia menunjukkan banyak SMS dari orang-orang aneh yang mengajaknya berhubungan karena emailnya itu. Armen pun menyarankan Hope untuk membeli sebuah pistol, guna untuk berjaga-jaga jika ia bertemu dengan orang aneh di jalanan nanti. Armen juga mengatakan kepada Hope bahwa ia bisa menghubunginya untuk meminta bantuan jika masih ada orang aneh yang mengganggunya. Setelah itu, Hope pun langsung pergi ke toko senjata untuk melihat-lihat pistol. Namun, karena rekomendasi pistolnya cukup mahal, serta banyak persyaratan seperti uji keamanan senjata, mengecek latar belakang pembeli yang memakan waktu hingga 10 hari, Hope pun memutuskan untuk membeli semprotan merica saja. Keesokan harinya, tampak Hope yang sedang melakukan treatment untuk Margaret, dan demi memperbaiki reputasinya kembali, Hope pun memberikan treatment gratis kepadanya hari itu. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke klinik untuk mencari Hope. Diketahui ternyata ada orang yang mengiklankan Hope sebagai seorang prostitusi di internet. Namun untungnya Jordan langsung datang dan mengusir orang aneh tersebut. Hope pun memanggil polisi untuk menyelidiki kasus tersebut, karena ternyata ada iklan di Google seolah-olah Hope sedang jual diri dengan foto-foto wanita, yang wajahnya diganti dengan wajah Hope. Polisi tersebut pun menganggap mungkin itu hanyalah sebuah prank, namun ia tetap akan menyelidiki siapa yang membuat iklan tersebut. Lalu ketika polisi tersebut sudah pergi, Hope melihat Angel yang sedang melirik ke arah kliniknya. Untuk menenangkan dirinya, Hope pun menutup kliniknya hari itu dan berkunjung ke rumah Jordan untuk bertanya-tanya saran guna mengembangkan bisnisnya. Jordan pun mengatakan bahwa produk skincare-nya sudah sempurna dan juga kisah hidup Hope yang sangat menginspirasi. Maka dari itu, cara untuk melawan kebohongan-kebohongan berita yang ada di internet adalah dengan mengadakan pesta peluncuran produk di kliniknya. Jordan juga akan mengajak teman-teman modelnya, dan Hope bisa mengundang pelanggan-pelanggan VIP-nya, sehingga pesta tersebut pasti akan menjadi sorotan media maupun publik, guna untuk mengembalikan nama baik klinik dan produknya. Setelah itu, mereka pun mulai foto-foto dan menghabiskan waktu bersama bersenang-senang di sana. Keesokan paginya, Brad pun menelepon Hope untuk kembali memintanya menghapus rekaman suaranya kemarin. Hope pun kembali memintanya untuk menayangkan segmennya terlebih dahulu jika ia ingin rekaman tersebut dihapus. Setelah itu, Hope pun menemui Margaret di sebuah kafe untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi semalam di kliniknya. Setelah itu, ia pun mengundangnya melakukan peluncuran online secara eksklusif di platform Margaret. Namun Margaret langsung menolak dengan alasan bahwa jadwalnya sudah penuh hingga beberapa bulan ke depan. Di lain sisi, tampak ada seorang bapak-bapak yang sedang memperhatikan Hope dari kejauhan. Karena sedang membutuhkan uang, Hope pun terpaksa menjual beberapa baju miliknya, guna untuk membayar uang sewa gedung kepada Jeff. Tak lama setelah itu, ia kembali melihat bapak-bapak di kafe tadi, yang terus saja mengikutinya hingga ia masuk ke dalam mobil. Sejak saat itu, bisnis Hope pun semakin sepi, karena semua kliennya pindah ke tempat Angel sekarang, salah satunya yaitu Margaret.
Hope pun semakin murka melihat Angel yang tampak sangat bahagia di kliniknya itu. Hope pun langsung menemui Jeff dan berusaha menjelaskan bahwa Angel berusaha menjatuhkan reputasinya selama ini, seperti menyebarkan fitnah di internet, bahkan menyuruh orang untuk membuntutinya. Namun Jeff tidak bisa mengusir Angel begitu saja, karena ia tidak memiliki bukti atas tuduhannya. Angel malah mengatakan bahwa Hope pernah bersikap kasar kepada kliennya tempo hari. Malam harinya, Hope pun mengikuti Angel dari klinik hingga ke rumahnya itu. Setelah itu, Hope pun menelepon Jordan dan mengatakan bahwa ada yang aneh dengan sikap Angel. Di kediaman Jordan, tampak pria yang membuat kekacauan di klinik kemarin ternyata adalah orang suruhan Jordan yang sengaja dibayar untuk membuat kerusuhan di klinik Hope. Jordan sengaja melakukan hal tersebut guna untuk memanipulasi situasi bisnis Hope menjadi kacau, sehingga Hope bisa membayar Jordan untuk menggunakan program sukses miliknya. Malam harinya, Hope pun bertemu dengan Jordan di sebuah bar untuk meminta bantuannya menyingkirkan Angel. Jordan pun menawarkan bantuan untuk berbicara dengan Angel guna menyelesaikan masalah di antara mereka. Sesampainya di klinik, Jordan pun berniat untuk melabraknya. Namun, ketika ia melihat prospek yang dimiliki Angel sangat besar, ia pun mengurungkan niatnya tersebut dan malah memperkenalkan dirinya sebagai seorang motivator yang bisa membantunya mengembangkan bisnisnya dengan program-program miliknya. Namun Angel menolak tawarannya itu, karena ia tidak mengenal Jordan sama sekali, dan langsung mengusirnya. Setelah itu, Jordan pun mengabari Hope, mengatakan bahwa urusannya dengan Angel sudah beres, yang membuat Hope begitu lega. Namun malam harinya, saat Hope selesai mandi dan sedang skincarean, ia tiba-tiba melihat ada seorang pria menyelinap masuk ke rumahnya, yang ternyata adalah bapak-bapak kemarin yang tampak sedang mengotak-atik ponsel milik Hope. Hope pun langsung menyerangnya menggunakan semprotan merica, dan langsung menelepon Jordan di saat itu juga. Ia pun langsung marah-marah ke Jordan, karena orang suruhan Angel masih ke rumahnya, padahal Jordan sudah bilang jika masalahnya sudah beres. Karena sudah terlanjur kesal, Hope pun melarang Jordan untuk menemuinya lagi. Tak lama setelah itu, Hope pun langsung menemui Armen, dan memberitahu apa saja yang telah dilakukan Angel kepadanya. Armen pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut, dan meyakinkan Hope bahwa Angel tidak akan mengganggunya lagi. Namun Hope meminta Armen agar jangan sampai melukai Angel. Keesokan harinya, ketika di klinik, Jordan terus menelepon Hope, namun ia tidak mengangkatnya. Bahkan Jordan sampai mengirimkan gambar Hope sebagai permintaan maaf. Setelah itu, detektif kemarin kembali datang dan menunjukkan siapa yang merusak ban mobilnya Hope dari CCTV di dekat sana. Terlihat jelas bahwa pelakunya ternyata adalah Jordan. Hope pun sangat terkejut mengetahui pria yang selama ini ia percaya ternyata berusaha menyabotase bisnisnya. Hope pun berusaha menghubungi Armen agar tidak datang ke rumah Angel karena bukanlah dia pelakunya. Namun Armen tidak mengangkatnya dan langsung menemui Angel di kediamannya itu. Tanpa basa-basi, Armen pun langsung menyerangnya, hingga baku hantam pun terjadi antara Armen dan Angel. Tak lama setelah itu, Hope pun sampai di rumah Angel, yang pintunya masih dalam kondisi terbuka. Hope pun tampak terkejut saat melihat Angel yang sudah terkapar dengan wajahnya yang babak belur. Sementara itu, Armen yang sedang dalam perjalanan balik ke bengkelnya tidak bisa fokus menyetir karena luka pukulan di kepalanya. Armen pun mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah truk yang melintas dan langsung tewas di tempat. Keesokan paginya, tampak polisi yang sudah sampai di klinik Angel untuk menginvestigasi serangan yang ia alami semalam. Setelah polisi pergi dari sana, Hope pun mengatakan kepada Marin
kalau semua kekacauan yang ia alami itu semua adalah ulah Jordan. Diketahui ternyata Marin mengetahui alamat Jordan, sehingga Hope langsung menemuinya di tempat tinggalnya itu. Hope pun langsung memakinya, dan mengutuk perbuatannya karena sudah menyabotase, hingga menyebabkan banyak kekacauan di hidupnya. Hope pun langsung menyerangnya menggunakan semprotan merica, dan memukulnya dengan tongkat baseball. Di hari peluncuran produk perdananya, ironisnya Hope malah ditangkap oleh polisi karena diduga menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkan pesaingnya. Namun Hope yang sudah mengetahui hal tersebut, memilih untuk berdandan dan mengenakan pakaian mewahnya sembari ditangkap oleh polisi. Keesokan harinya, Jordan pun juga ditangkap karena melakukan tindakan penipuan. Sementara itu, tampak Angel yang sudah pulih dan kembali ke kliniknya untuk menjalankan bisnis. Di akhir cerita, tampak bapak-bapak yang mengikuti Hope kemarin ternyata adalah orang suruhan Brad untuk menghapus rekaman percakapan Hope dengannya kemarin itu. Karena kasus kontroversial Hope yang dijuluki oleh publik sebagai pembunuh perawatan kulit, akhirnya produser dari talk show Brad pun menayangkan rekaman segmen interview kemarin bersama Hope.